Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sartika Sihombing dengan NPM F1A 022029. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi, sekuritas derivatif, dan valuta asing. Yang pertama, kita akan membahas tentang investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau apresiasi melalui perolehan aset atau barang. Kegiatan investasi melibatkan dua pihak, yaitu investor sebagai yang memiliki dana dan perusahaan investasi yang mengelola dana dari investor tersebut guna mendapatkan keuntungan sesuai dengan hasil investasinya. Jenis dan karakteristik investasi. Investasi menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Yang pertama, kita akan membahas tentang investasi aktiva real atau biasa juga disebut dengan investasi langsung. Investasi aktiva real ini adalah investasi pada aset fisik seperti emas, tanah, dan properti yang berdampak nyata pada masyarakat. Investasi ini memiliki efek ganda, yaitu sebagai input usaha dan output usaha. Yang kedua, kita akan membahas tentang aktiva finansial atau investasi tidak langsung, yaitu investasi yang bukan pada aset atau faktor produksi, tetapi pada aset keuangan seperti deposito surat berharga seperti saham dan obligasi, reksadana, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat di masa depan yang disebut dengan istilah balas jasa investasi berupa dividen atau capital gain. Kedua jenis investasi ini maupun langsung atau tidak langsung saling melengkapi. Namun pada hakikatnya investasi tidak langsung adalah turunan dari investasi langsung, sehingga laba atau balas jasa dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan dan produktivitas investasi langsung. Investasi menurut karakteristik atau sifat dan perilaku dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu investasi publik, investasi swasta, kerjasama investasi pemerintah dengan swasta, dan yang terakhir yaitu investasi kerjasama antar negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang investasi publik. Investasi publik ini adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan tol, sekolah, dan pasar, dan lain sebagainya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mencari keuntungan. Pendanaannya biasanya berasal dari APBN, APBD, atau yayasan. Yang kedua, kita akan membahas tentang investasi swasta. Investasi swasta ini adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk memperoleh laba. Investasi ini mencakup usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Misalnya BUMN, BUMD, PMDN, dan PMA. Keterlibatan BUMN dan BMD dalam investasi ini bertujuan untuk mendukung sektor strategis, mengisi kekosongan usaha yang belum dimasuki swasta, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dan yang ketiga yaitu kerjasama investasi pemerintah dengan swasta, yaitu kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol, rumah sakit, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga melibatkan swasta untuk mengoptimalkan dampak ekonomi dengan kriteria tertentu. Bentuk kerjasama ini dikenal sebagai penyertaan modal negara atau daerah, yaitu investasi pemerintah dalam usaha bersama dengan pihak swasta untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tentang investasi kerjasama antar negara, yaitu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan regional seperti di ASEAN, dengan tujuan yaitu meningkatkan kerjasama dan pembiayaan antar negara. Yang kedua, meningkatkan aktivitas ekonomi dan nilai tambah. Yang ketiga, memperbaiki kualitas layanan publik. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya regional.
Baiklah, kita akan membahas tentang sekuritas. Sekuritas itu adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan. Contohnya, sekuritas yang beredar di pasar seperti obligasi, saham, hipotek, dan lain sebagainya. Jenis sekuritas ini yaitu obligasi dan juga saham. Yang pertama, obligasi atau surat utang, yaitu jenis sekuritas yang berbentuk sertifikat atau surat berharga. Aset ini dapat dijual dengan tujuan mendapatkan pinjaman dari investor dengan imbalan bunga tertentu. Contoh sekuritas jenis obligasi di Indonesia yaitu surat utang negara, saving bond retail, sekuritas syariah berupa sukuk, dan lain sebagainya. Yang kedua, saham. Saham juga termasuk dalam jenis sekuritas, di mana aset ini menunjukkan hak kepemilikan seseorang atau badan usaha. Persentase kepemilikan di sini berbentuk lot atau lembar saham. Contoh sekuritas jenis ini yaitu reksadana, dana investasi real estate, atau masih banyak jenis lainnya. Nah, kita akan membahas tentang sekuritas derivatif. Definisi sekuritas derivatif saya buat ada 3, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, sekuritas derivatif adalah beberapa jenis efek yang ditawarkan emiten kepada publik sebagai efek lanjutan dari efek yang telah dahulu dipasarkan. Sedangkan menurut Jiptono Darmaji, sekuritas derivatif adalah efek turunan atau perluasan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan ataupun utang. Dan menurut Mahdu M. Hanafi, sekuritas derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari nilai aset yang menjadi dasarnya. Nah, menurut ketiga definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa sekuritas derivatif itu adalah suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan dari instrumen utamanya, baik efeknya bersifat penyertaan maupun hutang. Keunggulan dari sekuritas derivatif ini yaitu yang pertama, biaya transaksinya lebih murah, yang kedua, transaksinya biasanya dapat dilakukan dengan lebih cepat, dan yang ketiga yaitu tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Manfaat dari sekuritas derivatif ini yaitu meminimalisir risiko, memperbesar keuntungan, dan yang mengamankan investasi. Jenis-jenis sekuritas derivatif: yang pertama, warrant, yang kedua rate, yang ketiga option, yang keempat future, yang kelima forward, yang keenam swap. Kita akan membahas tentang warrant. Warrant adalah instrumen turunan dari saham atau obligasi yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam periode tertentu. Masa berlaku warrant biasanya 6 bulan atau lebih, dengan harga tergantung pada harga efek utamanya. Yang kedua, rate. Rate adalah produk turunan saham yang memberi hak kepada pemegang saham lama untuk pembeli saham baru yang diterbitkan perusahaan. Option. Option adalah instrumen keuangan derivatif yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan di masa depan. Terdapat 2 pihak dalam option. Yang pertama, writer atau sebagai penulis, dan yang kedua, holder atau sebagai pemegang. Option ini memiliki fleksibilitas tinggi, cakupan luas, dan dianggap menguntungkan sehingga banyak diminati oleh investor-investor di luar sana. Yang ketiga, future. Yang keempat, future. Future adalah kontrak berjangka untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Future digunakan untuk mengunci harga komoditas dan mengurangi fluktuasi harga. Forward adalah kontrak jual beli aset dengan harga yang disepakati untuk transaksi di masa mendatang. Berbeda dengan future, forward diperdagangkan di pasar over the counter dan tidak menggunakan sistem marking to market sehingga lebih rentan terhadap akumulasi kerugian. Dan yang keenam itu swap. Swap adalah kontrak pertukaran mata uang antara nasabah dan bank devisa untuk jangka waktu tertentu. Swap
swap ini digunakan untuk mengonversi kewajiban utang dalam mata uang berbeda dan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Kita akan bahas tentang valuta asing. Valuta asing ini menurut para ahli didefinisikan menjadi beberapa tiga. Yang pertama, menurut Hamdi Hadi, valuta asing adalah mata uang asing yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam pembayaran setiap transaksi ekonomi internasional dan memiliki catatan kurs yang resmi dari pihak bank sentral. Menurut Jose Rizal Joseph, valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi atau pembayaran internasional sebagai alat pembayaran di luar negeri. Yang ketiga, Engels and Maurer, valuta asing berarti mata uang asing yang dapat dijadikan klaim keuangan aset pada suatu perusahaan tertentu. Berdasarkan para ahli ini, dapat saya simpulkan bahwa pengertian valuta asing adalah mata uang yang negara asing yang diakui dan diterima dalam sistem perdagangan internasional dan dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain dengan nilai berbeda. Dalam praktikamnya, sistem transaksi valuta asing terdiri dari dua macam, yaitu transaksi fisik atau biasa disebut dengan spot trading dan transaksi derivatif. Yang pertama yaitu transaksi fisik. Pada dasarnya adalah pertukaran atau jual beli mata uang antara pihak dalam pasar valuta asing. Yang kedua, transaksi derivatif, yang prinsipnya adalah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk turunan. Jenis transaksi valuta asing yaitu transaksi spot, di mana penukaran mata uang dilakukan secara langsung pada saat itu juga. Transaksi forward yaitu kesepakatan untuk menukar mata uang pada tanggal di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Dan terakhir yaitu transaksi swap, yaitu pertukaran dua mata uang dengan kesepakatan untuk mengembalikan mata uang tersebut di masa depan. Contoh valuta asing yaitu perusahaan Indonesia mengimpor barang dari Amerika Serikat dan harus membayar dalam US dollar. Yang kedua, wisatawan Jepang menukar yen ke rupiah saat berlibur ke Indonesia. Dan yang ketiga, Bank Sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar mata uang domestik, dan masih banyak contoh lainnya. Ini adalah referensi jurnal yang saya ambil tentang topik-topik yang telah saya bacakan tadi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.